Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Widyaningsi. Aku dari kelas 10H. Aku absen 25 dan aku berasal dari SMA Negeri 71 Jakarta. Kali ini aku akan membahas tentang teks hikayat. Apa sih teks hikayat itu? Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Isi cerita hikayat ini biasanya bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk mengajarkan nilai-nilai moral, yang ketiga untuk menyampaikan sejarah, yang keempat untuk mengabadikan budaya, dan yang terakhir untuk menyampaikan pesan religius. Nah, selanjutnya itu adalah nilai-nilai teks hikayat. Nilai yang pertama adalah nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karena hikayat ini berasal dari Melayu, kita bisa belajar mengenai kebudayaan Melayu dengan membaca hikayat. Yang kedua yaitu nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu wilayah tertentu. Karena hikayat berasal dari Melayu, kita bisa belajar banyak mengenai kebudayaan Melayu dengan membaca hikayat. Dan yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia, yaitu nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosial dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama yaitu kemustahilan, artinya hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Yang kedua yaitu hikayat bersifat anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Yang ketiga adalah kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Oke, yang keempat adalah istana setris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima adalah arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau, yang sudah jarang dipakai komunikasi saat ini. Contohnya seperti kata, kita, upeti, dan bencana. Yang keenam adalah statis, yaitu penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. Dan yang ketujuh adalah edukatif, yaitu bersifat mustahil. Hikayat biasanya mengandung amanat baik untuk melakukan kebaikan, tenggang rasa, saling menghargai, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Selanjutnya yaitu struktur teks hikayat. Yang pertama ada abstraksi, yaitu gambaran besar dari cerita. Yang kedua adalah orientasi, yaitu berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini, karakter dalam cerita hikayat akan menghadapi konflik. Yang keempat adalah resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita hikayat. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu berisi amanat atau pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya ada bentuk-bentuk teks hikayat. Yang pertama, cerita rakyat hikayat. Ini digambarkan dengan jenaka. Biasanya cerita hikayat rakyat ini bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda. Yang kedua adalah roman, yaitu berisi tentang kisah cinta dan kisah rumah tangga. Yang ketiga adalah epos, yaitu berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Yang keempat adalah tambeh, yaitu bercerita tentang pedoman hidup. Kisahnya seringkali mengandung amanat yang bisa dipetik dari pembaca. Yang kelima yaitu cara, merupakan bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan.
Yang pertama adalah kata arkais, yaitu kata yang berhubungan dengan masa dahulu, kuno, dan tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Yang kedua adalah konjungsi temporal, yaitu kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, hingga sampai sejak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga adalah majas, adalah gaya bahasa agar kalimat menjadi lebih hidup. Dalam hikayat ini biasanya ada dua jenis majas yang sering digunakan, yaitu majas simile dan hiperbola. Oke, setelah ini adalah contoh teks hikayat yang berjudul Putri Gunung Ledang. Dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Gunung Ledang. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa dan kekuatan magis yang besar. Suatu hari, seorang raja jatuh cinta dengan Putri Gunung Ledang dan ingin menikahinya. Namun, Putri Gunung Ledang mengajukan syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh raja. Raja harus mencari air mata buaya dan darah burung helang untuk membuktikan cintanya. Raja setuju dan pergi mencari kedua benda tersebut. Setelah melewati banyak tantangan dan petualangan, raja akhirnya berhasil memenuhi syarat yang diberikan oleh Putri Gunung Ledang. Namun, Putri Gunung Ledang tidak jadi menikah dengan raja karena ia memilih untuk hidup sebagai dewi di gunung. Hikayat ini menceritakan tentang kisah cinta antara Putri Gunung Ledang dan raja, serta keberanian dan kesabaran raja dalam memenuhi syarat yang diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.